Penyidik Polda Sulut periksa Rio Dondo Kambe. Gereja Santo Ignatius gelar misa arwah doakan Paus Fransiskus. 3.000-an siswa di Manado masih menerima makan bergizi gratis. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV Manado. Dan bagi Anda yang belum dapat menyaksikan televisi digital, Anda dapat menonton tayangan live video streaming Sapa Manado melalui channel YouTube dan juga Facebook Kompas TV Manado. Dan langsung saja kali ini bersama saya Ira Matoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Saudara anggota DPR RI fraksi PDIP Rio Dondo Kambe memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulawesi Utara Rabu pagi. Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah periode 2020-2023 dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Polda Sulawesi Utara terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Meski sudah menahan 5 orang tersangka, penyidik terus memanggil pihak-pihak terkait dana hibah ini untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, sejumlah figur termasuk Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Dirut Bank Sulut Go Revino Pepa, hingga mantan Gubernur Oli Dondo Kambe tak luput dari pemeriksaan penyidik. Rio Dondo Kambe dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pemuda Sinode Gemim akhirnya datang ke Mapolda Sulut untuk memenuhi panggilan polisi. Rio tiba di Mapolda Sulut sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan hanya didampingi staf khusus pribadi. Rio Dondo Kambe terlihat masuk ruangan Subdit 3 Tipikor Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa kepada sejumlah wartawan, Rio Dondo Kambe membenarkan pemeriksaan terkait dana hibah Gemim. Pokoknya kan kita sebagai masyarakat ada permintaan keterangan, ya itu yang kita penuhi. Gitu. Apakah Pak Rio mengetahui tentang dana hibah? Kalau detailnya penyidik saja lah. Nah, ya. Memenuhi panggilan ini. Memenuhi panggilan. Oke. Terima kasih. Hingga Kamis sore belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Sulut terkait pemeriksaan Rio Dondo Kambe. Dalam kasus ini, dari total 21,5 miliar anggaran hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim kurun waktu 2020-2023 telah terjadi kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sehari sebelumnya, saudara penyidik telah memeriksa Direktur Utama Bank Sulut Go Revino Pepa. Pemeriksaan terhadap Revino Pepa adalah selaku pihak bank pengelola rekening Gemim. Revino Pepa kembali memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Polda Sulut. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Sulut Go ini sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada bulan November 2024 lalu. Pepa tiba di Polda Sulut jam 10:12 WITA pagi. Saat keluar dari ruang penyidik nomor 9 didampingi tim kuasa hukum, Pepa mengutarakan dirinya diperiksa sebagai pihak pengelola rekening Gemim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Pepa, tadi diperiksa berapa Pak? Tadi berapa lama? Diperiksa terkait apa? Terkait apa Pak? Diperiksa Gemim. Ini selaku apa Pak diperiksa Pak? Selaku bank. Selaku dirut BSG. Oh bukan, bank yang mengelola rekening Gemim. Oh siap. Ada pertanyaan tadi Pak? Banyak. Ada berapa sebanyak sebab sudah Anda masuk di BSG Pak? Itu dengan penyidik. Usai ditanya awak media, Revino Pepa langsung bergegas meninggalkan Mapolda Sulut. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polda terkait pemeriksaan ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, Polda Sulawesi Utara akhirnya membeberkan terkait pemeriksaan mantan Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Kepada sejumlah wartawan di Reskrim Sus Polda Sulut membeberkan, Oli diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode diperiksa penyidik Tipikor di Reskrim Sus Polda Sulawesi Utara pada Senin 21 April. Oli Dondo Kambe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai gubernur periode 2015 hingga 2025 dan terkait korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Gereja Masih Injili di Minahasa tahun 2020 hingga tahun 2023. Di Reskrim Sus Polda Sulut, Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Oli Dondo Kambe dimintai keterangan sebagai saksi. Panggilan juga berikutnya. Ya, jadi untuk Pak Oli Dondo Kambe, beliau adalah mantan Gubernur Sulawesi Utara. Kemarin beliau dengan hadir dan telah memenuhi memenuhi panggilan kami di dalam proses pemeriksaan. Kapasitas beliau sebagai saksi karena jelas sebagai pemberi hibah, maka kita memerlukan kesaksian dari beliau. Dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ini mengakibatkan kerugian negara hampir mencapai 9 miliar rupiah. Dari kasus tersebut, Polda Sulut menetapkan dan telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, umat Katolik di Gereja Santo Ignatius Kota Manado menggelar Misa Arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus. Misa Arwah ini dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ratusan umat Katolik berkumpul di Gereja Santo Ignatius Kota Manado untuk mengikuti Misa Arwah bagi pemimpin tertinggi umat Katolik, Sri Paus Fransiskus. Misa Arwah kali ini untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus yang meninggal dunia di usia ke-88 tahun. Misa Arwah dipimpin Pastor John Montolalu berlangsung penuh hikmat dan kusuk. Suasana berkabung dan syahdu makin terasa saat sesi doa khusus bagi Paus Fransiskus dibacakan bersama-sama oleh para umat. Pastor John Montolalu mengatakan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan sekaligus Kepala Negara Vatikan, semasa hidupnya senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, belas kasih, dan dekat dengan semua kalangan. Misa Arwah untuk keselamatan jiwa Paus Fransiskus di Gereja Paroki Santo Ignatius Manado. Satu perayaan untuk ambil bagian di dalam perayaan iman seluruh umat Katolik di seluruh dunia terkait dengan meninggalnya Paus Fransiskus pada hari Senin yang lalu sebagai Kepala Negara Vatikan dan sekaligus juga sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Sementara Stanley Alexander, salah satu umat Katolik yang hadir dalam Misa Arwah, mengatakan doa bersama ini merupakan refleksi penghormatan sekaligus cinta umat terhadap Paus Fransiskus. Ya, Bapak Paus Fransiskus ini kan sebagai simbol kesederhanaan ya bagi umat Katolik khususnya dan seluruh umat di dunia ya, sehingga kami patut Misa Arwah ini ya sebagai cinta kita terhadap Bapak Paus. Kami tidak semua harus ke Vatikan, tapi kami mengikutinya dari tempat kami masing-masing. Selama 9 hari masa berkabung umat Katolik atas wafatnya Paus Fransiskus, sejumlah gereja di Sulawesi Utara menggelar Misa Arwah untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus. Eni Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara itu, saudara umat Katolik berkumpul di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Karombasan, Kota Manado pada Selasa malam untuk mengikuti misa arwah atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik. Sebagai bentuk bela sungkawa, ratusan umat Katolik mengikuti misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik yang meninggal di Vatikan pada Senin 21 April 2025. Misa arwah digelar di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Karombasan, Kota Manado dan dipimpin oleh Pastor Heri Set Purasa. Dalam misa arwah ini, jemaat berdoa untuk kedamaian Paus Fransiskus. Selain itu, umat Katolik juga diingatkan tentang teladan pelayanan dari Paus Fransiskus semasa hidup, yang senantiasa rendah hati dan menunjukkan kepedulian bagi kaum marginal. Ada doa misa Paus, misa arwah Paus yang kemarin meninggal dunia. Ini program yang karena kesibukan paroki ini, maka secepatnya dibuat pada hari pertama sesudah wafatnya. Tujuan dari pelaksanaan misa arwah ini apa, Bapak? Tujuan untuk membangkitkan semangat iman dalam umat di sini, bahwa kita semua punya pemimpin yang luar biasa, Gereja Katolik yang luar biasa, yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh dunia, bukan hanya saja bagi umat Katolik, tapi bagi juga semua umat manusia. Dari pantauan Kompas TV, ratusan umat Katolik yang mengikuti misa arwah terlihat kusyuk menjalani seluruh rangkaian misa. Di halaman gedung gereja terlihat telah dipasang bendera negara Vatikan setengah tiang yang menandakan duka cita umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus meninggal di Vatikan pada usia 88 tahun, 1 hari usai perayaan Pesta Paskah. Sebelum meninggal, Paus Fransiskus bahkan sempat menyapa dan memberikan berkat bagi umat di Vatikan pada Minggu pagi saat peringatan Pesta Paskah. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan gereja sebagai wujud masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik. Umat Katolik seluruh dunia masih dalam masa berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, pada 21 April yang lalu. Sebagai wujud masa berkabung sekaligus penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria mengibarkan bendera Vatikan setengah tiang di halaman depan gereja yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Manado. Sebanyak 9 tiang bendera ditancapkan di halaman depan gereja bersama foto di baliho yang menampilkan wajah Paus Fransiskus semasa hidup. Tidak hanya di luar, di dalam gereja pun tepat di depan altar, satu foto Paus Fransiskus tampak terpasang di atas meja kecil dengan hiasan bunga di sekeliling foto. Selain di gereja katedral, ungkapan duka cita dari umat Katolik di Sulawesi Utara pun terlihat dengan bertambahnya kiriman karangan bunga di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di depan gereja katedral. Karangan bunga tersebut ada yang datang dari pribadi umat Katolik, ada pula yang datang dari kepala daerah di Sulawesi Utara. Gereja Katolik menetapkan masa berkabung selama 9 hari atas wafatnya Paus Fransiskus. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami masih punya serangkaian informasi menarik lainnya tentu saja, karena itu Anda jangan kemana-mana dulu. Usai jeda berikut, Sapa Manado masih akan kembali. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Sapa Manado. Saudara, Pemprov Sulawesi Utara bersama Badan Karantina Indonesia Barantin melepas ekspor komoditi unggulan Sulawesi Utara ke sejumlah negara tujuan melalui jalur laut. Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Kamis malam. Nilai ekspor komoditi perkebunan dan perikanan ini bernilai lebih dari 13 miliar rupiah. Pelepasan ekspor komoditi unggulan Sulawesi Utara dengan nilai ekonomi mencapai 13,36 miliar rupiah ditandai dengan memecah kendi oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean, bersama Victor Mailangkai di Terminal Peti Kemas Kota Bitung. Komoditi unggulan Sulawesi Utara ini akan dikirim ke pasar global, diantaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Cina, dan Rusia. Kepala Badan Karantina Indonesia menjamin kerjasama dengan negara tujuan akan terus berlangsung. Untuk itu, importir diminta untuk menjaga kualitas produk yang akan diekspor.
Sementara pemerintah Sulawesi Utara akan terus memberikan dukungan bagi importir agar lebih bergairah dalam mengelola komoditi asal Sulawesi Utara demi kebutuhan ekspor. Para eksportir kita memberikan dorongan karena kemudahan sehingga mereka semakin bergairah. Ada insentif mungkin Pak yang diberikan Pemprov Pak? Nah itu yang kita akan upayakan, kita akan diskusikan bersama. Yang penting suasana yang kondusif ini kita akan ciptakan bersama dan mereka bergairah. Produk yang diekspor tersebut terdiri dari bunga pala dan produk turunan kelapa seperti konsentrat air kelapa, kelapa parut kering, serta serpihan kelapa sebanyak 147,46 ton, serta produk ikan kaleng sebanyak 66,26 ton. Diharapkan dengan ekspor komoditi unggulan ini dapat meningkatkan roda ekonomi di Sulawesi Utara. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Kota Manado yang berlokasi di Kodim 1309 Manado secara kontinu menyalurkan lebih dari 3.000 paket makanan. Ribuan paket makanan ini dibagikan ke 5 sekolah di Kota Manado. Inilah suasana di dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Kota Manado yang berlokasi di Kodim 1309 Manado. Setiap hari para petugas memasak sekaligus menyalurkan ribuan paket makan bergizi gratis bagi 5 sekolah, yakni Taman Kanak-Kanak Bernadette, SD Katolik 17 Manado, SMP Katolik Hati Kudus, SMP Negeri 4 Manado dan siswa, dan SMA Negeri 9 Manado. Guna memastikan kualitas makanan yang disalurkan, selain memaksimalkan pengawas internal, SPPG ini juga bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, serta Dinas Kesehatan setempat untuk pemantauan mutu makanan. Menu yang disalurkan bervariasi setiap harinya, dengan memperhatikan kandungan karbohidrat, protein, serat dari sayur maupun buah. Dalam satu pekan, 2 kali dibagikan susu bersamaan dengan distribusi paket makanan. Ya, jadi untuk dari SPPG Khusus Kota Manado ini kita running dari tanggal 6 Januari dan untuk kuota yang kami salurkan tiap hari sampai saat ini ada di jumlah 3.444 siswa yang tersebar di 5 sekolah mulai dari TK sampai SMA. Tetapi untuk setiap harinya mungkin kami juga menyesuaikan terhadap beberapa hari, misalnya ada sekolah yang sedang ujian, jadi itu kami konfirmasi kembali ke pihak sekolah berapa jumlah fix yang harus kami dropping setiap harinya. Sejak beroperasi pertama kali 6 Januari yang lalu, SPPG ini secara rutin menyalurkan paket makanan di 5 sekolah berdasarkan jadwal masuk sekolah para siswa. Dari 5 sekolah ini, total siswa penerima manfaat sebanyak 3.444 siswa. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 3 bulan berselang sejak diluncurkan pada Januari lalu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Manado merupakan salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis. Pihak sekolah dan siswa mengaku program ini berdampak positif. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Manado menjadi salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis tahap pertama yang diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2025 lalu. 3 bulan berselang, program MBG di sekolah ini masih berjalan normal. Distribusi paket makanan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Khusus Kota Manado dengan menu lengkap, nasi, sayur, daging, dan susu. Pihak sekolah dan siswa mengaku program MBG ini berdampak positif, terutama dalam menyediakan asupan makanan yang bergizi. Para siswa pun mengaku bisa menghemat biaya pengeluaran untuk membeli makanan atau jajan dengan adanya program ini. Harian bervariasi, bagus sih karena tidak gampang bosan. Oke, Adik sendiri tanggapannya dengan ada program makan bergizi gratis ini seperti apa? Mau bertransaksi karena dengan ada program ini uang jajan bisa disimpan dan ditabung untuk keperluan lainnya, dan juga buat teman-teman dapat makan bergizi yang gratis dan bisa berdampak dengan gizi kita.
Kami sangat merespon baik untuk program makan bergizi gratis karena sangat membantu untuk setiap warga sekolah, terlebih khusus bagi anak-anak kami, siswa-siswi SMP Negeri 4 Manado yang merasakan dampak dari makan bergizi gratis ini. Anak-anak sangat gembira, bahkan mereka merasa bersyukur untuk mendapatkan makanan ini. Ada ucapan-ucapan yang memberikan motivasi bagi kami sebagai guru bahwa mereka sangat senang, mereka bangga, bahkan juga mereka berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengadakan program makan bergizi gratis. Selain SMP Negeri 4, unit SPPG Kodim Manado ini juga menyalurkan paket makanan bergizi gratis bagi siswa Taman Kanak-kanak Santa Bernadette, SD Katolik 17 Santo Tarsisius, SMP Katolik Hati Kudus Manado, serta siswa SMA 9 Manado. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, personel TNI dari Kodim 1309 Manado kembali menggelar karya bakti berupa pembersihan sampah di areal kawasan Pasar Bersehati, Kelurahan Calacak, Kota Manado. Wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, personil Kodim 1309 Manado menggelar karya bakti berupa pembersihan sampah di sekitar Pasar Bersehati, Kelurahan Calacak, Kota Manado pada Rabu pagi. Aksi mengangkut sampah di areal Pasar Bersehati difokuskan pada areal seperti saluran air yang dipenuhi sampah plastik dan areal yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan. Karya bakti dipimpin Dandim 1309 Manado, Kolonel Yosip Rosti Dadi. Dandim 1309 Manado bilang karya bakti ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat dan sesuai perintah komando atasan. Karya bakti Kodim 1309 Manado ini digelar serentak di 2 titik, di Pasar Bersehati Kelurahan Calacak dan 1 titik lainnya di pesisir pantai Kelurahan Sindulang, Kota Manado. Melalui kegiatan bersih-bersih yang merupakan bagian dari pembinaan teritorial, diharapkan membawa pesan edukasi kepada warga, terutama untuk pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Selain TNI, karya bakti ini juga melibatkan pihak kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, serta masyarakat. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, kami sudah melansir perakiraan cuaca dari BMKG Manado sebagai panduan untuk Anda yang akan beraktivitas hari ini. Berikut perakiraan cuaca. Dan saudara, seperti biasanya di penghujung program Sapa Manado kami sudah menyiapkan segmen perbincangan tentunya dengan topik dan juga narasumber yang menarik. Karena itu Anda jangan kemana-mana, usai jeda berikut Sapa Manado akan kembali.